Sistem penganggaran merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah organisasi atau instansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas sistem penganggaran pemerintah. Berikut pembahasannya. Satu, keterbukaan dan transparansi. Anggaran pemerintah harus disusun secara terbuka dan transparan agar masyarakat dapat memahami bagaimana dan untuk apa dana publik yang digunakan. 2. Keterkaitan dengan kebijakan publik. Anggaran harus mencerminkan prioritas kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. 3. Ketetapan dan keterukuran. Anggaran pemerintah harus disusun dengan memperhitungkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia secara tepat dan profesional, agar dapat memberikan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, ketidakpartisan. Proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak pada kepentingan politik tertentu untuk memastikan alokasi dana yang adil dan efisien. Pengawasan dan akuntabilitas, artinya sistem anggaran harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Kemudian fleksibilitas, artinya anggaran harus cukup fleksibel untuk dapat menyesuaikan perubahan-perubahan kebutuhan atau kondisi eksternal yang tidak terduga. Konsistensi dengan hukum dan peraturan. Anggaran harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk konstitusi, undang-undang anggaran, dan regulasi lainnya. Partisipasi publik. Idealnya, sistem anggaran pemerintah juga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran untuk memastikan representasi kepentingan yang lebih luas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, secara jelas menginstruksikan agar kementerian atau lembaga menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam menyusun rencana anggaran belanja. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Hal tersebut akan tercapai apabila pengeluaran negara dilakukan secara efisien dan efektif, kemudian akuntabilitas keuangan publik meningkat, dan
tercapainya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Fokus pada hasil. ABK menekankan pencapaian hasil yang diinginkan daripada sekedar alokasi dana. Setiap program atau kegiatan pemerintah diukur berdasarkan tujuan dan kinerja yang diharapkan. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pendekatan ABK melibatkan pengembangan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi pencapaian dan tujuan. Ini memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Yang ketiga, alokasi berdasarkan prioritas. ABK memungkinkan pemerintah untuk mengalokasi sumber daya secara lebih strategis dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan hasil terbaik sesuai dengan tujuan pembangunan nasional atau daerah. Yang keempat, yaitu pertanggungjawaban. Dengan fokus pada pencapaian hasil, ABK meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena memungkinkan pertanggungjawaban yang lebih jelas atas penggunaan dana publik. Anggaran berbasis kinerja dapat membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di dalam pemerintah. Standar Pelayanan Minimal atau SPM merupakan suatu standar yang menetapkan tingkat minimal pelayanan yang harus diberikan oleh suatu instansi pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan program atau kegiatan tertentu. Dalam koneksi penganggaran pemerintah, SPM digunakan sebagai acuan untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. 1. Spesifik dan terukur. SPM harus dirumuskan dengan spesifik dan terukur, sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. SPM harus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat serta standar atau regulasi yang berlaku dalam bidang pelayanan yang bersangkutan. Ketiga, fleksibel dan adaptif. SPM harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan atau kondisi yang terjadi selama pelaksanaan program atau kegiatan. Keempat, mendorong peningkatan kualitas pelayanan. SPM seharusnya mendorong instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik melalui peningkatan efisiensi maupun inovasi dalam penyelenggaraan program. Dengan adanya standar pelayanan minimal di dalam sistem penganggaran pemerintah, diharapkan pelayanan publik dapat lebih terukur, transparan, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.